Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semua, saudaraku semua. Ini ada pertanyaan bagus dari sahabat kita. Bagaimana Bang membedakan mimpi yang benar-benar dari Allah, yang dari setan, atau dari pikiran, dan yang dari pikiran? Jadi 3 mimpi. Yang pertama mimpi yang dari Allah, yang kedua mimpi yang dari setan, dan yang ketiga mimpi dari pikiran. Jadi mimpi yang dari Allah ya. Ciri-ciri mimpi yang dari Allah itu jelas, nggak ada samar-samar, nggak ada istilahnya, yang nggak ada kita terbayang-bayang, beda, dia jelas. Dan dalam mimpi itu juga kita serasa nyata, serasa kita itu dalam alam dunia ya, seolah-olah kita itu bukan nonton tapi kita sedang berada di sana. Itu kesannya seperti nyata. Itu mimpi dari Allah. Lantas cirinya yang lain, yang pertama jelas, tidak samar. Ciri yang kedua, kita ingat, nggak pernah lupa. Jadi mau berapa puluh tahun pun kita mimpi, misalkan kita mimpi 30 tahun yang lalu, sampai sekarang tuh masih ingat, seolah-olah baru semalam kita mimpi. Jadi nggak pernah lupa dari ingatan. Itu mimpi yang dari Allah. Cirinya yang pertama jelas, yang kedua tidak pernah lupa. Ibaratnya kita satu ingat ya, jelas, tidak pernah lupa, tidak samar-samar. Ciri yang lain lagi, ada makna. Jadi terkadang kalau kita sudah benar dapat mimpi dari Allah, di situ kadang membuat kita penasaran, maknanya apa ya Allah? Ini pasti ada kias, ada istilahnya, Allah baru memberi sebuah bingkisan tapi kita belum bisa kupas itu. Makanya di situ kita harus bertanya sama yang lebih ahli, bertanya sama yang paham mentafsirkan mimpi. Nah, tapi hati-hati juga kalau salah bertanya, salah tafsir, di situ nanti kita bisa terjebak. Jadi saran saya, apapun mimpi kita, simpan aja, nggak perlu kita tanya. Karena kalau ditafsirkan, takutnya nanti salah tafsir ya. Jadi gimana tuh Bang, saya nggak paham maknanya apa. Kalau kita nggak paham maknanya apa, simpan, nanti suatu saat akan terbuka sendiri tuh. Yang saya bilang tadi, bingkisan tadi masih tertutup, nanti akan dikupas sendiri, akan nampak sendiri. Itu ciri yang dari Allah. Lantas ciri yang dari setan, rata-rata itu menakutkan, rata-rata itu tidak masuk akal ya, apalagi ya di luar logika, pokoknya menipu. Nah, itu macam-macam lah. Hati-hati juga kita ya. Menakutkan, menyeramkan, membuat hati kita tidak tenang, itu dari setan. Lantas yang dari pikiran bagaimana Bang? Ya itu samar dia. Yang dari pikiran itu samar. Terkadang kita tadi malam mimpi, begitu pagi masih ingat, siang udah hilang, nggak ingat lagi ya kan? Nah, itu bunga tidur namanya. Mimpinya juga nggak jelas, ngalur ngidul mimpinya. Biasanya itu dari alam bawah sadar kita, mewujudlah dia, tergambarkanlah dia dalam mimpi. Mungkin ya kita berkeinginan pengen punya mobil misalkan ya, dalam mimpi bawa mobil kita ya kan, tapi ya kan nggak ada makna. Nah, itu yang dari pikiran begitu, nggak ada makna. Jadi kalau yang dari Allah
Satu, jelas. Yang kedua, ingat, nggak pernah. Pokoknya gimana jalan cerita mimpi itu kayak kita tahulah jalan ceritanya dari awal sampai akhir, itu jelas dia, nggak pernah lupa. Dan yang habis itu jelas, ingat, nyata, dan ada makna. Itu ciri-ciri dari Allah. Kenapa Bang Andi bisa ngomong seperti itu? Ya karena saya sudah ngalami. Ini contoh, karena sudah terjadi, sudah terbukti, sudah istilahnya terwujud, makanya saya cerita, ya kan. Jadi ini dua lah contoh mimpi yang benar-benar dari Allah yang sudah nyata ya. Dahulu itu tahun 2003. Di tahun 2003 saya bermimpi saya berada di sebuah masjid. Tetapi di masjid itu kosong, nggak ada orang. Ya. Akhirnya memang sebelum bermimpi itu saya senang zikir. Jadi seolah-olah ada yang mengajarkan saya sebelum tidur tuh zikir. Akhirnya saya dalam sebelum tidur zikir, yaitu la ilaha illallah. Jadi berzikirlah saya sampai saya tertidur. Tapi entah kenapa saat itu saya nggak tidur itu sebenarnya. Tiba-tiba kok aku berada di dalam masjid gitu. Dan di dalam masjid itu saya sholat 2 rakaat, sholat sunnah. Setelah selesai sholat saya mau keluar masjid. Begitu saya mau keluar masjid, ada seorang bapak-bapak umuran 50 tahunan, pakai baju koko putih, pakai kain sarung putih. Lantas dia bertanya, mau kemana nak? Katanya. Saya bilang, mau keluar lah pak, udah siap sholat, ngapain lagi? Saya bilang kan. Jadi itu umur saya masih 20 tahun lah itu, tahun 2003. Akhirnya saya diajak ke sudut masjid. Mari kita ke sudut masjid itu katanya. Rupanya di sudut masjid itu ada papan tulis. Nah, ketika saya ke sudut masjid, dia tulislah pakai spidol sebuah kalimat pakai bahasa Arab, tapi saya nggak paham artinya apa. Jadi disuruh baca, disuruh amalkan. Kamu baca, kamu amalkan katanya. Akhirnya saya baca. Ketika saya baca, sudah hafal? Belum pak, saya bilang. Baca lagi. Pokoknya percis seperti Rasulullah pertama kali dapat wahyu. Di situ kan disuruh ikro. Nah, itu sama itu. Baca lagi, keras dia kan. Saya baca lagi, saya hafal. Sudah hafal? Belum pak. Baca lagi sampai 3 kali. Ketiga kalinya dia tanya, sudah hafal? Saya belum jawab sudah atau belum, tiba-tiba terbangun saya. Rupanya dibangunin teman. Karena saat itu saya dinas malam, jaga malam. Sudah jam 12:30 malam kan, saya jaga malamnya jam 12. Tiba-tiba udah 12:30 nih, kamu sudah telat setengah jam, kata teman itu. Marah saya, ngamuk saya sama kawan saya itu. Kamu ini, saya lagi mimpi bagus, kamu bangunin pula lagi, saya bilang. Ya saya mana tahu, kata dia kan. Akhirnya saya kerjalah jaga malam. Jadi setelah saya kerja jaga malam, di situ saya ingat-ingat apa tadi yang dikasih ayatnya ya. Rupanya dari awal kalimat sampai tengah hilang, nggak ingat. Dari tengah sampai akhir juga hilang, nggak ingat. Jadi cuma tengah-tengah itu yang saya ingat itu, yaitu hu Allah. Jadi dari
sekian panjangnya kalimat itu cuman hu Allah tengah-tengah yang ingat. Apa arti hu Allah ini? Penasaran saya. Tiba-tiba saya cari tahu, kemanapun saya tanya nggak ada yang tahu apa arti hu Allah itu, apa makna hu Allah. Jadi sampailah saya ke sebuah ulama. Saya tanya, akhirnya ulama tersebut buka peti. Di peti itu banyak kitab-kitab. Nah, jadi dia ambil kitab tua itu macam tafsir mimpi gitu kan, dia baca lah. Jadi dia bilang, karena ini kamu mimpinya papan tulis, itu maknanya ilmu, kamu nanti akan dapat ilmu, cuman mungkin belum sekarang. Nah, disitulah tafsirannya itu benar, nggak salah. Akhirnya masuklah bisikan setan. Saya kira dapat ilmu sakti saya. Akhirnya sok sakti lah saya, sok hebat, sok kebal, sok apa segala macam. Saya kirain itu ilmu kesaktian. Itulah salah, kalau kita itu salah. Kalau kita mentafsirkan mimpi dan di situ kita rawan bisikan setan. Hati-hati teman-teman kalau bertanya, mimpi saya begini maknanya apa? Jangan. Ini pengalaman saya ini. Akhirnya apa? Sekian tahun saya tersesat. Nah, tepat 10 tahun setelah mimpi, ketemulah saya gurunya, guru zikir nafas. Nah, ketika ketemu guru tersebut, saya tanya, saya pernah mimpi hu Allah Pak, apakah ini sama dengan zikir nafas yang Bapak ajarkan? Ya, kalau kamu mau amalkan silakan amalkan saja. Akhirnya saya amalkan. Ketika saya amalkan, terbukalah semuanya. Itu mimpi yang pertama, yang mimpi yang benar-benar dari Allah. Kenapa? Ternyata yang saya jumpai di masjid yang kosong itu, yang menyuruh membaca hu Allah itu adalah guru saya. 10 tahun baru jumpa gurunya. Ya, itu satu mimpi yang benar-benar dari Allah. Lantas mimpi yang kedua, ketika saya mengamalkan zikir nafas, di situ saya bingung. Mungkin ada hampir tiap hari lah, kalau dibilang hampir tiap hari. Begitu saya DN, kok di belakang saya banyak orang bersaf-saf. Di belakang saya berbaris-baris itu bersaf-saf, duduk juga DN. Seolah-olah saya itu seperti imam gitu di depan gitu kan. Kok saya duduk di masjid, dalam mimpi itu saya masuk lagi di masjid yang tadi, masjid yang kosong yang tadi itu, ya kan. Itu udah berarti udah 10 tahun. Mimpi pertama 2003, mimpi yang kedua 2013, yaitu 10 tahun saya balik lagi di masjid itu. Dan ketika saya duduk di situ berzikir nafas, di belakang saya bersaf-saf. Siapa ini? Apa setan atau jin? Saya takut juga awalnya kan, bingung. Udahlah, kalau memang itu jin, yang penting gak ganggu saya mau ke Allah. Akhirnya saya terus ke Allah. Besok DN lagi. Ketika DN lagi, mimpi lagi, ya kan? Kok banyak sekali orang di belakang saya gitu. Nah, dan sekarang mimpi itu terjawab. Ternyata setelah sekian tahun mengamalkan zikir nafas, bahwa banyak orang yang belajar zikir nafas sama saya. Itulah arti mimpi tadi itu, bersaf-saf itu. Terbuka sendiri, kita paham sendiri itu mimpi dari Allah. Ya kan? Kan banyak orang belajar dari YouTube, ada yang bertemu, ada yang ngumpul, kita DN bareng. Nah, itulah baru Allah bukakan. Itulah maknanya. Jadi itu dua contoh yang benar-benar mimpi dari Allah. Jadi kalau kita mimpi dari Allah, satu, tidak lupa. Yang kedua, jelas.
seolah-olah kita tuh memang benar-benar di situ. Dan yang ketiga, ada makna, kita penasaran maknanya apa ya, aku nggak ngerti nih, tapi kita simpan aja. Suatu saat teman-teman kalau memang benar-benar itu mimpi dari Allah, akan terbuka sendiri, akan paham sendiri maknanya apa. Nah, jadi dari kisah pengalaman saya, apabila teman-teman punya mimpi yang gimana, ya semoga bisa paham yang mana yang dari Allah, yang mana yang dari setan, yang mana yang dari pikiran. Jadi lebih baik dihafal-hafal. Kalau dari Allah kita nggak lupa. Yang kedua, mimpinya rata-rata bagus. Habis itu ada makna, tapi kita belum paham maknanya. Insya Allah akan terbuka sendiri. Dan kita hati-hati, jangan sampai mimpi tanya, mimpi tanya, mimpi tanya. Takutnya apa? Salah tafsir. Seperti saya tadi, yang ketika saya tanya kepada ulama, dia bilang karena kamu mimpi papan tulis itu maknanya ilmu. Benar, nggak salah tafsirannya, yaitu saya dapat ilmu Allah setelah 10 tahun mimpi. Nah, cuman saya sendiri yang salah tafsir. Saya kira ilmu kesaktian pula, ya kan? Nah, itulah halusnya setan itu. Nah, jadi setiap teman-teman bermimpi, simpan aja. Ya Allah, tadi malam aku mimpi buruk, ya Allah, mungkin itu dari setan, lindungi aku ya Allah. Minta perlindungan sama Allah. Kalau mimpinya nggak bagus, minta perlindungan. Kalau mimpinya bagus, ya Allah, kasih tahu aku ya Allah, maknanya apa, aku nggak paham. Minta sama Allah. Insya Allah tuh lambat laun, kalau memang sudah waktunya, Allah akan buka dan kita akan paham makna mimpi kita itu. Ya, mudah-mudahan teman-teman paham. Mimpi yang dari Allah baik, tidak pernah seram, tidak pernah menakutkan, ada makna, apalagi jelas, dan kita nggak lupa. Itu mimpi yang dari Allah, mau berapa puluh tahun juga nggak pernah lupa itu. Ya, mudah-mudahan teman-teman paham, bisa membedakan mana yang dari Allah, mana yang dari setan. Dari setan selalu buruk, selalu nggak nyaman, membuat kita nggak tenang, membuat kita takut. Itu dari setan. Oke, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.